A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin rahmatan lil alamin wa ala jami'i ikhwanin nabiyyina wa alihim wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'uluman. Ya, alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu di masjid atau mushola Al-Ukhuwah ini. Kayaknya saya lihat beberapa wajah baru gitu ya. Memang tamu ya di luar Bella Casa ya, Masya Allah. Luar biasa sekali gitu ya, semangatnya untuk ikut kajian tuh hunting ya ibu ya. Di mana ada kajian nih, di situ kita hadir ya. Di mana ada majelis ilmu, insya Allah semoga diberkahi, semoga berkah. Semoga juga insya Allah hari ini kita bisa ambil ilmu dan hikmahnya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tapi kayaknya saya lihat sedikit yang dari Bella Casa jadi nggak biasanya penuh, tapi kok agak dikit hari ini. Apakah ada acara yang lain? Oh, belum datang. Oh, hari ini ambil rapot PTS ya? Oh gitu, iya. Ya insya Allah semoga semua urusannya dimudahkan dan juga diberkahi insya Allah. Salat besertakan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna, Habibuna Khatamul Anbiya'il Mursalin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah yang diberikan syafaat di yaumil akhir kelak insya Allah. Ya ibu-ibu sekalian, nah ini ternyata pembahasan kita tentang fikih kontemporer sudah pada pembahasan akhir, yaitu yang part 3 gitu ya, yang bagian ketiga. Karena sebelumnya kita sudah bahas bagian 1, bagian 2. Nah sekarang bagian 3-nya. Permasalahan terakhir gitu ya. Yang ibu-ibu lihat, judulnya apa Bu? Nikah online. Oke. Cukup ini ya, cukup unik gitu ya. Gimana itu nikah online? Ya. Sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, mungkin kita akan review sedikit ya Ibu tentang apa yang pernah kita kaji sebelumnya tentang fikih kontemporer. Oke. Ya. Kemarin kita sudah membahas dari awal sekali gitu ya tentang pengertiannya, definisinya, kemudian faktor munculnya fikih kontemporer itu apa saja gitu kan, karena perubahan sosial terutama dari kehidupan dari ketika Rasulullah masih hidup hingga akhirnya kita zaman kita hari ini gitu ya. Kita urutkan kalau dari awal, dari zamannya Rasulullah, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, kemudian dinasti, ya dinasti-dinasti, sampai dengan ulama-ulama yang abad ke-19, ya kemudian sampai ke abad 21 ini. Ya kita sekarang di abad 21. Dan itu perjalanannya panjang sekali gitu ya, sehingga sampai sekarang. Dan perubahan sosial itu nyata gitu ya Ibu ya. Salah satu perubahannya adalah teknologi digital. Dulu zaman Rasulullah nggak ada yang namanya ChatGPT gitu ya. Jauh banget ChatGPT gitu ya. AI gitu ya. Mereka di sana para sahabat itu bergantung kepada apanya? Otaknya. Gitu, otaknya nggak ada yang sekarang tinggal klik enter gitu ya, langsung semuanya ada. Mau itu urusan dapur, mau itu urusan anak sakit gitu ya, mau itu urusan apapun yang belum kita ketahui, tinggal klik enter langsung semuanya ada gitu ya. Nah, tapi kalau dulu enggak, makanya ketika masih ada Rasulullah gitu ya, yang diandalkan adalah hafalan yang kuat. Makanya banyak sekali sahabat yang hafalannya dobit itu teliti gitu ya, teliti dari A sampai ya gitu ya, itu benar-benar dihafal. Makanya salah satu
syarat atau kategori hadis yang sahih, ya hadis sahih yang memang derajatnya itu bisa diakui gitu ya setelah Al-Qur'an itu kan Sahih Al-Bukhari ya. Nah, itu salah satunya mutawatir dan kemudian ada namanya dobit. Dobit itu hafalannya kuat. Kan satu-satu tuh. Ini kira-kira ulama ini enggak terpercaya enggak? Adil enggak? Tuh kan. Kemudian ada salah satunya dobit, hafalannya kuat enggak? Gitu. Jadi kalau hafalannya enggak kuat nanti turun derajat hadisnya gitu. Dan saking memang yang diandalkan adalah otaknya gitu. Bisa menyerap ilmu yang diberikan Rasulullah kemudian dihafalkan dan itu benar-benar teliti gitu, detail menghafalnya. Nah, kemudian perubahan masyarakat itu ada kan? Nah, apakah semakin kesini kita semakin baik gitu ya? Apanya dulu nih? Kalau dari segi fasilitas material gitu mungkin semakin baik karena semakin memudahkan kehidupan ya. Dulu cuma pakai onta, dulu cuma pakai kuda gitu kan. Dulu cuma pakai apa ya kalau di Indonesia pakai apa dulu kendaraannya? Ya, kendaraan-kendaraan yang alami lah ya, yang alam gitu. Kemudian sampai sekarang ada mobil, ada pesawat. Itu kan sebuah perubahan yang drastis, Ibu ya. Dulu kita pakainya ya pakai kendaraan tuh hewan gitu kan. Yang bisa ditunggang itu keledai, ya, keledai juga kan. Tapi sekarang lebih cepat daripada itu, pakainya mesin gitu kan. Nah, perubahan sosial itu juga akhirnya berpengaruh di berbagai aspek kehidupan. Nah, salah satunya agama juga, salah satunya fikih ini, yang salah satunya dalam Islam. Sehingga yang dulu misalnya apa ya contohnya? Yang dulu misalnya jarak tempuh gitu ya, kita sholat jamak, ya sholat jamak atau qashar ya, kalau safar bisa qashar, itu kan dilihat dari jarak tempuh gitu ya. Nah, kalau sekarang berlaku nggak jarak tempuh? Kadang-kadang nggak berlaku ya, meskipun memang kalau dari segi konsep jamak itu kan, kalau misalnya kita lagi pertama memang di situ jarak, tapi yang kedua itu masyaqqah. Kesusahan yang kita lalui, susah nggak nih perjalanan ini? Kalau macet tergolong susah nggak? Bisa jadi itu susah, gitu kan? Bisa jadi itu susah. Tapi susah itu kan relatif ya. Kadang orang kalau pakainya mobil pemerintah yang kalau di jalan itu dibuka, itu kan nggak kesusahan akhirnya, meskipun macet kan gitu. Tapi kalau kita gitu ya, yang rakyat sipil ini misalnya, yang macet juga ikutan gitu kan. Mungkin itu ada masyaqqah atau kesusahan. Sehingga misalnya nggak ngelihat jarak lagi, tapi ngelihat kesusahannya seperti apa. Oh, macetnya total, benar-benar nggak bisa gerak. Apakah nanti di sekeliling kita bisa dipakai untuk sholat misalnya? Oh, ternyata nggak bisa. Padat banget, di sana rumput. Apakah rumput nanti bisa dipakai najis atau enggak gitu kan sekelilingnya? Misalnya bau pesing atau enggak kan biasanya orang-orang kalau kondisi kayak gitu udah di mana aja tuh. Ya kan ada kondisi-kondisi. Nah, pada akhirnya itu dibolehkan untuk menjamak qashar sholat misalnya. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian kita juga bahaskan di sini ya beberapa perubahan yang tadinya misalnya secara medis, transplantasi yang kemarin kita kaji ya Ibu. Transplantasi itu dulu ada nggak? Nggak ada. Dulu itu gimana cara misalnya ada ibu hamil, ya ada ibu hamil yang kemudian ketika hamil dia meninggal. Gimana cara memastikan bahwa anak di dalam kandungannya masih hidup atau sudah meninggal? Nggak ada kan teknologi zaman sekarang. Nah, itu di situ perannya ulama kan. Akhirnya ada perbedaan pendapat, tapi yang pasti kalau zaman dulu kan kalau udah dibuka perutnya, ya itu nggak bisa dijahit lagi kan, udah kebuka. Sedangkan dalam Islam ada yang namanya kita harus menghormati jenazah, nggak boleh semena-mena. Bahkan ketika kita memandikan jenazah aja harus lembut gitu kan, dengan cara yang kasih sayang gitu, nggak boleh kasar. Nah, itu bagaimana gitu kan? Kalau sekarang kan gampang, kita melihatnya dari USG misalnya, ya kan kita lihatnya dari bisa operasi sesar, bisa ditambah lagi kan gitu, bisa dijahit lagi.
Kalau dulu kan kalau udah dibuka, ya udah berarti terbuka jenazahnya gitu. Nah, makanya nanti dilihat. Jadi dilihatnya dari seperti bidan ya, dirasa apakah masih hidup atau enggak. Kalau sudah meninggal di dalam kandungan, maka nggak boleh dibuka perutnya. Jadi dikubur bersama ibunya. Gitu kan. Ya kalau misalnya memang masih hidup, nah maka dibuka. Karena kan kemaslahatan orang hidup lebih besar. Gitu. Jadi begitu. Kalau dulu tuh yang nggak bisa asal buka organ manusia. Tapi kan sekarang boleh karena kemajuan teknologi, gitu ibu-ibu ya. Nah jadi perubahan sosial masyarakat. Kemudian urgensi dan manfaat belajar fikih kita juga sudah kaji, alhamdulillah. Objeknya apa saja? Ini ada ahwal syakhsiyah, muamalah, kesehatan dan medis, jinayah, fashion dan interaksi sosial. Nah, fashion ini salah satunya hijab ibu-ibu ya. Ibu-ibu pasti dulu pernah ngerasain, misalnya zamannya Orba, misalnya zamannya Pak Soeharto dulu. Nggak boleh kan pakai hijab, nggak boleh sama sekali. Bahkan kalau pakai kerudung silakan di luar sekolah, di sekolah harus dibuka, nggak boleh. Foto ijazah harus kelihatan semuanya, telinganya. Gimana ceritanya pakai kerudung kelihatan telinga kan gitu kan? Pada akhirnya ya dibuka gitu. Nggak boleh kan gitu. Tapi sekarang beda ibu-ibu ya, perubahan sosial. Hijab itu jadi style. Ya, jadi banyak banget. Jadi kita tahu Ria Miranda gitu ya. Terus tahu Dian Pelangi akhirnya gitu ya. Terus tahu apa lagi? Si Sesa gitu ya. Terus tahu apa lagi nih? Apa lagi dong? Elzata gitu ya. Pokoknya banyak brand. Banyak brand. Gitu. Jadinya ya sekarang perubahan sosial tuh ada. Sekarang orang jadi malah pakai hijab itu ya untuk style aja, fashion. Besoknya pakai hijabnya kayak gimana gitu ya, yang diikat ke belakang. Terus hari ini pakai yang panjang dengan brand yang beda-beda gitu kan. Nah itu kan perubahan sosial ya ibu ya, perubahan. Nah makanya jadi fikih itu mengakomodir itu semua. Jadi perubahan itu gimana caranya untuk agar tidak melanggar syariat, agar tetap pada jalannya gitu ibu ya. Makanya ada yang namanya fikih ini. Fikih kontemporer. Nah teknologi kemudian juga politik atau siasa. Sejarah ilmu fikih kita sudah bahas juga bagaimana dari periode Rasulullah, kemudian tadi para sahabat, khulafaur rasyidin, khilafah, kemudian dinasti. Terus gitu ya. Kemudian ada juga mazhab, periode mazhab. Dan periode kemunduran Islam atau taklid gitu ya. Kita bisa bilang taklid itu terlalu bergantung kepada pendapat-pendapatnya ulama sehingga kita tutup pintu ijtihad. Ya, itu ijtihad atau pendapat baru gitu ya. Kemudian kita juga sudah mengkaji tentang pembagian ilmu fikih. Ya, fikih itu apa aja? Ternyata banyak fikih itu ya. Terutama ketika sekarang ada kontemporer. Jadi ada fikih kontemporer, ada lagi fikih misalnya fikih aqliyat, fikih minoritas. Nanti insya Allah setelah ini kita akan belajar ini ya Bu Ina ya. Fikih aulawiyat. Jadi fikih prioritas. Jadi kita pengen melihat kira-kira prioritasnya seperti apa sih kalau dalam Islam itu gitu ya. Kalau kita dihadapi dua pilihan. Apa sih yang kita ambil pilihannya nih yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama kita Islam, tapi juga tidak menampik kebutuhan kita gitu. Jadi apa nih sebetulnya perbandingan atau yang bisa kita ambil untuk membandingkan dua opsi ini. Nah, nanti kita bahas itu. Namanya fikih aulawiyat, fikih prioritas. Setelah ini juga. Kemudian beberapa tokoh pemikir fikih kontemporer memang yang paling produktif dan memang sudah terkenal itu namanya Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi. Ibu-ibu sering dengar ya, Yusuf Qaradawi, yang lahir di Mesir. Kemudian ada Wahbah Zuhaili yang bukunya itu terkenal sekali fikih sunnah, ya yang kalau kita belajar fikih itu kita pelajari, kita baca fikih sunnah. Nah, kemudian kita juga sudah bahas tentang permasalahan medis, salah satunya transplantasi organ tubuh bagaimana dalam Islam, gitu ya.
Kemudian ternyata ada rukun-rukunnya gitu ya dalam Islam yang perlu diperhatikan dalam hal transplantasi. Kemudian aborsi dan status hukumnya gitu kan, apakah aborsi itu dibolehkan atau nggak boleh sama sekali, haram dalam Islam gitu ya. Ternyata ada beberapa pendapat yang ketika kita lihat kondisinya itu dibolehkan aborsi, tapi dengan catatan kondisi gitu ya. Ini juga sudah kita kaji. Kemudian alasan aborsi yang dibolehkan dalam Islam itu apa saja gitu ya. Kemudian juga proses hukum dalam Islamnya tuh bagaimana. Kemudian kita lihat di Indonesia regulasinya seperti apa, ya kita sudah bahas. Kemudian kita lihat juga pandangan mazhabnya, mazhab fikihnya, boleh atau enggaknya. Biasa ya ibu-ibu, kalau dalam fikih itu ada perbedaan pendapat, itu biasa. Itu adalah rahmat. Ya. Karena biasanya kalau fikih perbedaan pendapatnya bukan di usul, gitu ya, bukan di asal dasarnya, tapi di furu'nya, yaitu akar-akar masalahnya doang. Nah, kemudian ini yang paling seru yang kemarin kita bahas ya. karena memang isunya lagi panas gitu ya. Kemarin kita bahas tentang koruptor, apakah dalam Islam boleh dihukum mati gitu kan. Ya. Ini mana Bu Farida nih yang antusias nih? Gak hadir ya? Oh sakit, syafa'allah. Sakit Bu Farida? Oh good ya. Ya syafa'allah, semoga disehatkan kembali. Nah ini kemudian kita juga lihat bagaimana sih korupsi di Indonesia itu gitu ya. Kita bahas. Kemudian apakah hukuman mati itu sebagai solusi gitu kan, kita juga sudah bahas gitu ya. Dan memang satu topik ini tadinya kita mau bahas sampai akhir ya. Sampai akhir topik ini, tapi ternyata pembahasannya seru, jadi ternyata cuma bisa satu topik. Oke. Kemudian kontroversi dan perdebatan tentang korupsi. Nah, oke. Sekarang kita insya Allah akan bahas topik kita hari ini, nikah via Zoom meeting gitu ya, atau online, apapun bentuknya, yang penting itu online gitu ya. Jadi ini sebetulnya konsepnya itu, jadi bukan cuma pasangannya yang pisah tempat gitu, yang tidak satu majelis, tapi juga semuanya, walinya, saksinya gitu kan. Sebetulnya kalau yang selama ini terjadi itu pasangannya aja yang beda tempat, tapi yang sama laki-laki akadnya tuh satu gitu ya, satu tempat. Ketika akad dia salaman gitu sama walinya, ada saksi dua, kemudian ada maharnya juga ada gitu kan, disaksikan di situ. Tapi yang beda cuma perempuannya gitu, pasangannya aja. Kayak saya dulu pernah saya punya sepupu ya dari suami. Ketika itu alhamdulillah kita menghadiri pernikahannya, tapi memang via Zoom ini, video call gitu ya. Nah jadi yang terpisah bukan rukunnya gitu, maksudnya bukan orang-orang yang harusnya hadir, tapi yang terpisah cuma pasangannya. Jadi ketika itu beliau menikahnya di Mekah, memang lagi haji, setelah haji ya. Kalau nikah ketika haji kan nggak boleh, ya nggak boleh. Nah setelah hajian itu menikah, kebetulan dulu saya jadi petugas haji sama suami saya juga karena tinggal di Saudi gitu ya. Nah kemudian pas banget ketika itu dia melangsungkan pernikahan. Jadi yang laki-lakinya, sepupu saya itu ada di Mekah, ya ada di Mekah, dan calon istrinya ada di Ciamis ya, di Ciamis gitu ya. Nah itu melangsungkan pernikahan dan memang semuanya ada di situ, di satu majelis kecuali pasangannya. Dan itu udah jelas, itu pasti dibolehkan. Ya. Karena jelas gitu ya, jelas ada saksinya yang menyaksikan akad, ijab kabulnya jelas, langsung setelah saya nikahkan langsung saya terima gitu kan biasanya. Bahkan kalau loading aja suruh ulangin gitu ya, sama naib ya. Kalau normalnya gitu, nggak via online. Nah ini online, yang mana kendala itu pasti terjadi kan ibu-ibu. Misalnya sinyal, ya kan sinyal. Tiba-tiba pas ngomong kobil tuh tiba-tiba mahar ini gitu kan. Lah ini nggak kedengeran gitu kan. Sedangkan dari sana jelas, tapi di sini enggak gitu kan. Di beberapa tempat enggak. Nah itu apakah sebetulnya esensi daripada pernikahan ini dapat rukunnya? Gitu kan. Nah, kita akan bahas di sini.
Oke, Ibu ya. Karena kalau ini kan jadi jatuhnya semua pihak itu berbeda-beda. Jadi semua pakai akun masing-masing di banyak tempat. Jadi bukan cuma 2 tempat gitu ya. Jadi berbagai tempat. Dan ternyata ini ramai juga dilakukan dan didiskusikan. Gitu. Ada kajian-kajiannya. Sebenarnya boleh nggak sih? Gitu ya. Oh ya, saya sebelum masuk ke sini saya mau minta ibu-ibu mengumpamakan dulu ya. Menurut ibu-ibu seperti apa nih kalau ada kasus yang begini? Oke, ini kan sebetulnya kenapa ada akhirnya menikah via Zoom? Karena masyarakat kita sekarang berusaha untuk menyesuaikan teknologi dengan menyesuaikan menyesuaikan kehidupan apapun itu, termasuk juga agama, ya, termasuk juga menikah dengan teknologi, gitu ya. Oke, sekarang gimana ibu-ibu? Menurut ibu-ibu ini ada satu permasalahan. Saya nggak tahu udah pernah nyampein belum ya di sini ya. Kayaknya saya ingat udah pernah nyampein, tapi saya lupa di sini atau di kajian yang lain gitu. Oke, ibu-ibu pernah umroh atau haji ya? Kan kalau tawaf itu kita harus apa? Mengelilingi Ka'bah. Nah, bagaimana kalau ada teknologi? Udah pernah? Pernah dengar? Oke. Bagaimana kalau ada teknologi yang bisa muterin Ka'bah ya? Tapi kitanya nggak muter. Jadi ada alat yang bisa muterin Ka'bah. Jadi kita cuma dimintain tiket gitu ya, dimintain tiket. Terus nanti silakan berdiri gitu, nanti muter. Kan itu sebetulnya kalau kita lihat, ini mungkin bisa nih secara logika ya. Oh ini mungkin bisa, biar apa? Biar orang-orang nggak dempet-dempetan, biar orang nggak kejepit, ya. Kan kadang-kadang ada juga beberapa yang sesak napas, ada yang orang tua akhirnya meninggal setelah tawaf karena kedesak-desak. Orang-orang pengen kedeket Ka'bah. Tapi gimana kalau sistemnya pakai alat teknologi itu, yang teknologi itu dia muter, kita berdiri, terus pakai tiket. Jadi dihitung jumlahnya gitu ya. Jadi setiap jam atau setiap jam lah ya. Jadi bisa aman gitu, tanpa desek-desekan orang-orang bisa deket Ka'bah. Jadi diatur nominalnya berapa nih tiap jam. Sama seperti masuk Raudhah kan. Sekarang kan pakai aplikasi ya. Dulu zaman saya 2016 haji itu nggak ada aplikasi. Jadi masih desek-desekan. Nah, sekarang tuh lumayan tertib ya, jadi nggak begitu desek-desekan. Ya. Nah, bagaimana kalau itu? Apakah boleh apa enggak menurut ibu-ibu? Gimana? Boleh nggak Bu? Kira-kira? Kenapa? Berarti nggak joki, dia sendiri yang muter, cuma dia diam, kan? Jadi dia, oh, saya mau ini deh, saya mau tawaf misalnya. Oke, ya udah nih. Silakan tawaf. Ini tiket tawafnya. Misalnya setiap jam dibatasin 50 orang. Enggak 50 sedikit ya. 100 orang di dekat Ka'bahnya gitu kan. Oke. Dia jadi masuk tinggal berdiri. Nanti jalan sendiri muter. Alatnya itu. Iya, yang muter lantainya. Yang muter lantainya. Jadi kita diam aja kan gak desek-desekan jadinya. Iya kan? Jadi lebih meminimalisir bahaya gitu kan. Kira-kira boleh nggak ibu-ibu kalau ada nanti Saudi mengadakan teknologi seperti itu? Apakah sah tawafnya? Apakah oke saya berarti hajinya udah mabrur gitu ya, udah karena semua rukun udah terpenuhi. Tapi pakai kayak gitu teknologinya. Nggak jalan, jadi yang muter lantainya, kita berdiri aja. Lantainya, kaosnya nggak bisa muter. Lantainya. Ya kayak eskalator gitu. Eskalator kan naik. Nah kalau ini muter. Boleh? Kenapa boleh? Oke. Itu maslahatnya ya. Itu kemaslahatannya besar banget gitu ya. Kita lihatnya seperti itu. Oke. Bisa khusus buat manula, tapi kalau ada banyak ya kenapa nggak semuanya kan gitu kan, lebih enak nggak desek-desekan kan gitu ya. Iya, bukan pakai kaki tapi alatnya yang muter. Menurut ibu-ibu
boleh atau enggak? Enggak apa-apa. Kayak apanya? Enggak, diem aja, berdiri aja. Kan lantainya yang muter. Kita tinggal doa aja nanti udah Robbana atina fid dunya hasanah gitu kalau ngelewatin Hajar Aswad gitu aja udah. Terus kita doa, pokoknya kita khusyuk berdoa aja, tinggal doa, nggak usah perlu keliling. Gimana? Pakai kursi roda. Oke, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana menurut ibu? Nggak boleh kenapa? Oke. Gak punya kaki pakai sepatu roda biasanya. Oke. Nah ini kontroversi kan, ini baru di ibu-ibu loh, belum ke ulama-ulamanya ya yang ada ilmu ini itu gitu ya. Rame kan? Nah, itu baru satu permasalahan. Dan ini di kalangan kita gitu ya, yang mungkin oh, bisa kali, oh enggak kali ya, oh ini kali ya gitu ya. Nah itu kalau udah naik ke atas, ke ulama-ulama yang mungkin dia ada cabang ilmunya banyak gitu ya, mempertimbangkan banyak hal, itu beda pendapat. Wajar nggak? Wajar. Oke. Sekarang kembali lagi, gimana kira-kira? Oke. Ini kita mau menyesuaikan teknologi ya ibu ya. Boleh nggak sih Islam menyesuaikan itu? Ya boleh, jelas boleh. Karena itu bukan sesuatu yang harus dipatahkan gitu. Udah kita nggak usah, kita pakai unta aja pakai susah dong. Justru itu kita sekarang di zaman teknologi ini memudahkan ibadah kita gitu kan. Ya tapi kita juga harus lihat inti daripada ibadah ini apa, konsepnya apa, yang dapat rukunnya atau sahnya daripada ibadah ini tuh apa? Nah, kita lihat ada dalam Al-Quran waliyatawafu bil baitil atiq gitu katanya. Jadi bertawaflah di baitil atiq. Nah, di tawaf itu apa artinya? Bukan cuma muter, tapi kamu bersungguh-sungguh berjalan ngelilingin, capek-capek gitu. Gitu. Jadi meskipun teknologinya ada, canggih, tapi nggak sesuai dengan yang disyariatkan, ya nggak bisa gitu. Jadi nggak kepake gitu. Gitu ya Ibu ya. Jadi kita lihat dulu inti daripada ibadah yang disyariatkan itu apa. Baru nanti disesuaikan. Oh masuk nggak nih? Boleh nggak nih pakai teknologi ini? Meskipun kita bisa kan gitu. Oh ternyata nggak bisa, nggak boleh. Jadi ya udah. Makanya Saudi nggak ngasih lantai muter itu kan sampai sekarang. Padahal mungkin nggak? Mungkin banget bisa. Oke, satu lagi Bu. Sekarang lontar jumroh. Lontar jumroh. Biasanya kan ada, kalau haji kan lontar jumroh, ula wusto akobah. Muter enggak tuh? Muter kan? Muter kan biasanya. Jadi antrian itu muter gini kan biasanya. Nah. Gimana kalau itu yang ditaruhin alat seperti tadi, teknologi seperti tadi? Boleh enggak? Sah enggak? Gitu ya. Oke, yang lain? Yang lain ada yang bilang enggak boleh atau boleh? Melontar kan tawaf juga kalau diwakilkan, kalau tawaf kan nggak bisa ya. Melontar boleh diwakilkan. Maksudnya bukan diwakilkan ya, jadi intinya adalah boleh nggak pakai alat itu, tapi kita sendiri yang melontar. Tapi alatnya jalan, kita nggak jalan. Alatnya jalan tapi kita lempar. Gitu. Kita ngelempar tapi pakai itu, biar nggak desek-desekan intinya itu. Nah, ya. Teknologi itu bisa aja diaplikasikan dalam lontar jumroh karena inti daripada ibadah itu adalah melempar. Gitu. Melempar, bukan bertawaf, bukan berkeliling gitu kan. Gitu. Jadi itu mungkin. Nah, silakan ibu-ibu kasih masukan untuk kasih teknologi yang kayak gini gitu, biar nggak desek-desekan gitu ya kalau misalnya mau gitu. Tapi mungkin itu tadi ibadah haji itu kan sebetulnya ibadah haji dan umrah itu memang intinya ya memang capek gitu.
Ada nggak ibadah umrah atau haji yang nggak capek? Kan fisik ya memang ya. Kenapa ada ibadah umrah dan haji itu agar kita merasakan perjuangannya Ibunda Hajar, Nabi Ibrahim gitu kan, nabi-nabi sebelumnya, agar kita merasakan oh gini. Ketika misalnya wukuf di Arafah, kan itu seakan-akan kita di padang mahsyar gitu. Makanya nggak pakai tenda yang mewah banget, nggak jadi gedung gitu, nggak jadi rumah. Masih pakai tenda yang panasnya masih kerasa. Meskipun pakainya furoda misalnya, fasilitasnya banyak kan, tapi tetap panasnya kerasa. AC sih dalamnya, itu juga udah lumayan gitu ya. Terus juga dari sofa ke Marwah sa'i, itu kan lantainya udah enak tuh, adem, menyerap panas kan, dingin banget. Coba kita bayangkan dulu Ibunda Hajar, itu kan lari-lari gitu kan, dengan Sahara gersang, anaknya nangis, kita aja baik nangis itu udah khawatir, nah ini mau cari air gitu kan. Itu kan luar biasa. Nah itu sebetulnya kita tuh udah enak banget gitu. Separuh daripada kesusahannya Ibunda Hajar gitu kan, nabi-nabi sebelum kita yang melakukan tawaf, melakukan umrah dan haji gitu ya. Nah ini mau enak lagi gitu ya. Nah itu enak banget gitu ya hidupnya sama sekarang. Nah, jadi itu salah satu ibu-ibu ya teknologi yang bisa sejalan dengan ritual atau ibadah kita tanpa tanpa mengesampingkan esensi daripada ibadah. Dan makanya sekarang kita juga akan lihat seperti itu di Zoom ini, nikah via Zoom ini, ya, nikah online ini. Apakah nanti sesuai dengan rukunnya? Nah, maka sebetulnya pernikahan dalam Islam ini kan merupakan sebuah ikatan ya, menghubungkan antara dua individu, bukan lagi dua individu tapi dua keluarga gitu ya. Dan merupakan sunnah Nabi Muhammad yang sering banget, ibu-ibu juga sering banget dengar gitu ya, ayat 21 surat Ar-Rum ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menciptakan umatnya atau hambanya itu berpasang-pasangan. Agar apa? Agar tumbuh di dalamnya sakinah, mawadah, warahmah. Udah hafal itu ya di luar kepala. Meskipun pernikahannya baru 1 tahun atau yang sudah 30 tahun, itu udah pasti sakinah, mawadah, warahmah. Memang itu 3 itu yang jadi hal yang penting gitu dalam pernikahan dalam Islam ini. Nah, kalau perspektif fikihnya seperti apa ibu-ibu pernikahan? Jadi sebelum kita masuk ke online-nya ini, kita mesti tahu kan, seperti apa sih sebetulnya pernikahan dalam Islam agar ketika nanti bergeser, gitu, ketika kita pakai teknologi, kita nggak melampaui, gitu, nggak melampaui ini, gitu, nggak melampaui konsep pernikahan ini, gitu ya dalam Islam. Gitu. Nah, maka kita harus tahu dulu konsepnya apa, gitu ya pernikahan ini. Dalam perspektif fikih, pernikahan sebagai ibadah dan sarana menjaga kesucian. Nah, itu jelas banget. Biasanya bagi laki-laki ya ibu ya, ada satu riwayat hadis. Ya ma'asyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Jadi barang siapa yang kalian wahai pemuda gitu ya, barang siapa yang sudah bisa berhubungan suami istri gitu kan, maka silakan kamu menikah. Nah, itu apa yang digarisbawahi? Kalau sudah bisa melakukan hubungan itu gitu kan. Nah makanya dalam fikih yang sudah pernah kita bahas, hukum menikah itu selain dasarnya adalah keteladanan Rasulullah yang Rasulullah itu menikah, tapi juga setiap individu kan beda-beda hukumnya. Ada yang hukum menikah bagi dia itu sunnah. Karena sunnah apa? Karena dia bisa menjaga pandangan, tapi juga dia sudah tahu hak dan kewajibannya. Tapi ada juga yang menikah bagi dia itu haram. Kenapa haram gitu ya? Gimana ibu kalau haram nikah? Apa sebabnya dia diharamkan menikah? Belum sanggup doang, belum sanggup masuknya sunnah. Kalau dia tahu kewajiban, hak dan kewajiban sebagai pasangan. Dia hukum menikahnya itu haram kalau dia punya penyakit menular tapi nggak bilang-bilang. Nggak mau ngaku dari awal, ya. Karena kan kalau dia sendiri punya penyakit menular, terus dia diem, nggak bilang, kemudian menikah, kan sebetulnya belum tentu mau. Kalau bilang kan dia nutupin.
ya kan? Nah kemudian menularkan bukan cuma kepada istrinya nanti, anak-anaknya gitu kan. Jadi banyak akhirnya penyakit menular karena satu orang yang nggak menjaga, gitu kan, nggak terus terang, itu ditutupin misalnya. Nah, tapi ada juga individu yang hukum menikahnya wajib. Itu kalau apa ibu-ibu? Kalau dia tidak bisa menjaga syahwatnya. Nah, makanya di sini kalau perspektif fikih, pernikahan itu sebagai sarana menjaga kesucian, gitu ya. Karena memang yang wajib dalam fikih itu kapan sih orang itu wajib nikah ya kalau dia takut terjebak ke dalam fitnah, maksiat, takut terjebak zina gitu. Nah, kita tahu sendiri ya bagaimana laki-laki ibu ya. Bagaimana suami-suami gitu ya yang memang harus dipenuhi itu haknya itu, terutama urusan tadi gitu ya, urusan hubungan seks tadi gitu ya. Jadi memang itu salah satu inti dari pernikahan itu menjaga kesucian. Nah, ini kan kebetulan saya ngajar di boarding school ya, di Nurul Fikri. Nah, itu saya ngajar SMP, SMA gitu ya. Nah, saya ngajar itu tentang, ini cerita sedikit ya Ibu ya, tentang adab gitu ya, kitab adab. Nah, salah satunya adalah adab menutup aurat. Gitu. Nah, ternyata ibu-ibu untuk masuk ke dalam anak-anak SMP dan SMA itu nggak mesti kita langsung bilang haram loh kalau tidak menutup aurat nanti kamu dapat dosa loh gitu. Harus menutup aurat. Kadang-kadang anak itu nggak mempan diomongin gitu ya. Tapi anak sekarang itu Gen Z gitu ya, Gen Z itu mereka butuh logika gitu, butuh apa yang mereka bisa cerna gitu ya. Oh ternyata nggak boleh pacaran itu karena ini loh. Nah, di situ saya berusaha gitu ya untuk menyisipkan sesuatu yang mereka itu akan paham bahayanya, tapi juga bisa dapat adab penutup auratnya. Ya. Jadi saya katakan bahwa kalau misalnya kalian lihat, ini saya katakan kepada murid saya, kalau kalian lihat, kalian baliknya perempuan apa? Haid, menstruasi. Oke. Kalian tahu nggak baliknya laki-laki itu apa? Mimpi basah. Mimpi basah itu kalian tahu ngapain? Dia diperlihatkan gambaran cara berhubungan badan dengan perempuan, gitu kan? Makanya jadi mimpi basah. Mimpi basah efeknya keluarnya mani, gitu kan? Ya karena memang itu adalah salah satu tanda baliknya laki-laki. Nah maka kenapa? Dari mulai baliknya laki-laki kan baliknya biasanya SD kelas 6 lah atau SMP lah ya. SMP lah kelas 1 udah balik, itu kan pas ya di kalangan anak SMP dan SMA. Nah, tapi perempuan ada nggak bayangan kayak gitu, gambaran bagaimana caranya? Nggak ada, karena ketika balik tuh haid gitu. Nah, makanya sebetulnya laki-laki kalau pacaran dengan perempuan itu bayangannya tuh ke situ, karena dia udah punya gambaran bagaimana cara berhubungan. Sedangkan perempuan jadi kayak beda sudut pandang. Kalau perempuan merasa oh saya kok diperhatikan, oh saya kok dikasih sayang gitu, oh dia perhatian banget. Tapi padahal laki-laki kalau udah deket sama perempuan pasti bayangannya itu, karena dia sudah diperlihatkan. Kan kalau anak-anak laki-laki udah balik itu mau nggak mau harus dikeluarkan terus kan Bu? Iya kan? Nah sekarang kita yang punya anak laki-laki nih, kira-kira mereka gimana gitu kan? Setelah balik gimana gitu kan? Nah itu kan termasuk sex education ya ibu-ibu ya, gitu ya. Jadi sex education itu kita nanti bukan mengarahkannya bagaimana cara berhubung, enggak melulu itu, tapi gimana cara tahu badan kita gitu ya, apa yang harus ditutup. Nah makanya saya kemudian bilang gitu ya ke anak-anak bahwa jadi mereka itu udah punya gambaran seperti itu, kalian nggak punya. Jadi makanya kalian harus sadar bahwa kalau dekat sama laki-laki bisa jadi mereka membayangkan kamu gitu kan, tapi kamu merasa disayang, diperhatikan. Karena kamu belum tahu gambaran itu. Gitu. Ih ustazah gitu kan. Aduh kok takut ya ngeri. Iya itu makanya gitu kan. Makanya salah satunya kenapa kalian harus menutup aurat itu menjaga dari bayang-bayang laki-laki ke sana gitu. Nah jadi sebetulnya kalau kita mau masuk gitu ya ke adab menutup aurat tuh nggak melulu harus dikasih ancaman gitu. Oh kamu harus menutup aurat pakai kerudung. Kalau nggak dosa nih.
ya orang tua kamu nanti berdosa gitu kan, dosanya orang susah gitu. Tapi harus memberikan pemahaman bahwa ada ini loh bahayanya gitu ya. Dan mereka udah oh iya nih Za, oh gitu ya saya, udah baru di situ dibuka diskusi begini akhirnya banyak diskusinya. Nah, jadi kayaknya kalau menangani Gen Z ya, kalau ibu yang udah melalui itu ya Bu ya. Sekarang udah pada kerja kali ya. Ya, sekarang waktunya unduh mantu gitu ya. Waktunya sekarang cari mantu nih kayaknya. Pernikahannya ya konsepnya. Nah, oke. Jadi memang itu ya ibu-ibu, jadi kan laki-laki itu dari awal ketika balik sudah dikasih tahu caranya gimana gitu kan. Jadi memang anak-anak sekarang itu perlu dikasih apa ya? Perlu dikasih kegiatan yang untuk menyalurkan energinya, biar energinya tuh nggak tersalurkan ke hal-hal yang negatif gitu, sampai diem kemudian punya ilustrasi itu. Nah, syarat dan rukun nikah. Nah, sebelum kita masuk ke online tadi, kita juga harus paham syarat dan rukun nikahnya Islam itu seperti apa. Yang pertama kan calon mempelai harus ada. Dan memang harus laki-laki dan perempuan, nggak bisa perempuan dengan perempuan, gitu kan? Yang terjadi saat ini, ya perempuan dengan perempuan, mana suaminya, mana istrinya, gitu kan? Biasanya dilihatnya dari fisik ya, kalau gitu ya. Laki-laki sama laki-laki, gitu kan? Kebanyakan sih laki-laki sama laki-laki ya sekarang ya. Tapi nggak jarang juga, gitu kan? Terjadi perempuan sama perempuan juga. Gitu. Nah bahkan di beberapa kasus ada yang manusia dengan hewan, saking dia trauma, entah punya trauma apa gitu ya, nggak mau dekat sama manusia, nggak mau tinggal serumah sama manusia, akhirnya sama hewan gitu. Ada, jarang tapi ada. Ya zaman sekarang tuh kembali lagi ke zaman jahiliyah dulu gitu kan, zaman yang nggak tahu, seperti nggak tahu peradaban gitu ya. Nah kemudian ada wali. Nah wali ini siapa ibu-ibu? Wali ini kan yang paling pertama adalah ayah. Gitu ya. Nanti kalau nggak ada ayah berarti nanti atasnya. Kan kita belajar waris ya ibu-ibu, belajar warisan. Itu kan biasanya furu dulu yang ke atas tuh. Pohon waris ke atas dulu furu. Ayah kemudian nanti kakeknya. Kalau nggak ada baru nanti pamannya gitu ya, yang ke samping, baru nanti kalau nggak ada ke bawahnya. Pamannya terus kakaknya dulu, kakaknya nggak ada nanti pamannya, baru nanti kalau misalnya dia anak, enggak sih kalau anak ya. Karena kalau anak terus anak, kalau dia statusnya janda misalnya, kan dia bisa memutuskan sendiri. Tapi kalau wali ya harus ada wali sih. Bisa pakai naib misalnya. Ya gitu. Nah, saksi, kemudian harus ada saksi. Berapa orang saksinya ibu-ibu? 2. Ya harus 2 orang saksi laki-laki. Boleh nggak kalau saksinya perempuan? Nggak ada ya selama ini ya. Selama ini jarang. Tapi sebetulnya saksi perempuan boleh. Tapi perbandingannya gini. 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan harus. Jadi kalau misalnya 2 yang 4. Ya kalau pernikahan sih enggak ya. Kemana? Emang nggak ada laki-laki gitu. Jadi selama ada laki-laki lah yang dipakai. Kecuali kalau laki-laki sudah punah gitu. Udah gak ada laki-laki lagi, adanya perempuan semua gitu ya. Nah maka ya udah, mau gak mau kan. Gitu. Nah kemudian ada ijab kabul. Nah ijab kabul kan biasanya pakai tangan ya. Pakai tangan biasanya tuh. Untuk melengkapi kesakralan itu ya, pakai tangan biasanya. Dan zawajtuka wa angkahtuka ibnati binti siapa gitu ya. Bima harkada nakdan, itu kalau cash. Tapi kalau ngutang ada nggak biasanya? Sebetulnya boleh nggak ibu-ibu? Boleh, tapi nggak secara langsung ngomong ngutang gitu nggak. Tapi ditunda gitu ya. Jadi nggak ada di hadapannya maharnya. Kan kalau nakdan, kalau tunai itu harus ada di depannya. Tapi ini ceritanya dia mau nunda nanti dikasih maharnya setelah menikah misalnya. Jadi nggak ada sekarang barangnya maharnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh juga yang belum ditetapkan boleh. Nanti pakainya mahar misal. Atau mahar yang disesuaikan dengan siapa saudara perempuan yang sudah nikah.
Saudara perempuannya misalnya kakaknya udah nikah, maharnya 10 gram emas, ya samainlah gitu misalnya. Dalam Islam boleh, tapi kan sekarang nggak ada gitu ya. Dalam kenyataannya nggak ada. Pasti yang awal banget dibahas ketika rundingan maharnya gitu. Maharnya apa gitu kan. Sekarang jarang, nggak ada. Ya. Jarang banget gitu. Oke, nah ijab kabul. Yang saya nikahkan gitu kan, anak saya binti fulana gitu ya, dengan mas kawin ini. Kemudian tunai, saya terima langsung biasanya. Kalau loading misalnya, kalau di Indonesia ya, kalau loading kadang-kadang ulangi gitu. Ulangi lagi. Terus kalau maharnya nggak satu kali, kadang-kadang konsepnya gini, nggak satu kali nafas. Padahal maharnya panjang, waktu itu disebutin semua. Ada satu kali nafas gitu ya. Setelahnya ngos-ngosan gitu. Ya kan, ada yang sekali nafas gitu. Padahal nggak gitu juga gitu. Ya nafas tetap, nggak bisa tarik nafas, keluarkan semua gitu. Di satu kali kabul gitu kan. Enggak juga. Kalau ijabnya bisa sama naib kan. Kalau ijabnya yang penting walinya ada harus bilang, harus kesepakatan ini saya diwakilkan. Kadang-kadang kan walinya ada kan. Walinya ada tapi pengennya naib aja gitu yang ngasih. Itu boleh. Terutama kalau misalnya ada juga kadang-kadang ya ada anak yang gak direstuin orang tuanya, anak perempuan tapi harus ada wali. Nah itu boleh diwakilkan naib tapi harus pakai catatan. Biasanya ngajuin ke pengadilan, ke KUA. Kenapa gak direstuin? Kenapa? Kalau misalnya ternyata kasusnya ya yang nggak baik misalnya orang tuanya karena nggak mau ngasih restu karena apa misalnya, kan kadang-kadang gitu ya. Ya nanti pertimbangannya ada lah gitu di KUA. Ini bolehlah diwakilin. Tapi kalau memang anaknya yang mungkin pernikahannya itu yang rusak gitu pernikahannya, itu nggak dikasih. Gitu Bu. Oh nggak bisa, harus dong. Gagu ya, kayaknya tetep deh. Ada nggak sih yang begitu? Ada, pakai isyarat ya? Oh pakai isyarat, iya betul. Iya pakai isyarat. Kalau ngomong nggak benar pakai isyarat, tapi harus mempelai laki-lakinya. Iya yang salah, yang kabulnya. Gitu. Jadi nggak bisa diwakilin kecuali ijabnya. Karena kabul itu udah pasti dia mau menikah kan? Kan yang pertama kali harus ada dong pasangan calon suami istrinya. Kalau dia diwakilkan, kenapa? Gitu kan? Ya kan? Kenapa dulu? Iya. Iya. Jadi pas pengucapannya kalau memang ada yang gagunya itu sedikit gitu ya, ada yang gagunya itu masih gagu tapi masih jelas gitu, ya kan? Ada yang gagunya itu memang benar-benar gagu, ya itu pakai isyarat, pakai isyarat. Tapi sejauh ini sih saya belum pernah menghadiri ya, mungkin ibu-ibu ada yang pernah menghadiri ya, isyarat ya? Iya pakai isyarat, gitu betul. Ya mengisyaratkan ya, yang iya. Iya sih sebenarnya itu macam-macam ya. Yang jelas gimana caranya dia kabulnya itu dia yang menerima, tapi dengan berbagai ya itu kan istilahnya verbal ya. Verbalnya yang dia bisa gitu, nggak mesti harus kata-kata yang keluar, bisa jadi isyarat gitu. Nah, ijab kabul. Kemudian mahar. Nah, mahar itu rukun atau apa Bu? Atau syarat? Syarat atau rukun masuknya? Rukun. Berarti harus ada. Nah, kalau nggak ada kayak tadi nggak boleh dong nikahnya. Mahar itu termasuk wajib. Jadi bukan rukun, bukan ya syarat wajib. Syarat wajib bukan rukun. Karena rukun itu ini aja. Kalau mempelai harus ada wali, saksi, ijab kabul. Itu harus ada. Tapi kalau mahar itu syarat wajib. Jadi wajib dipenuhi, tapi nggak wajib ada. Kan yang harus terpenuhi itu kan rukun kan. Kalau rukun yang nggak terpenuhi, ya batal kan gitu. Tapi ini nggak batal. Kalau maharnya nggak ada saat itu juga, boleh nanti di belakang layar setelah akad. Yang penting harus wajib ada. Wajib dikasih gitu. Nggak wajib ada, tapi wajib dikasih.
Kenapa? Wajib disebutkan. Enggak wajib disebutkan. Boleh juga enggak disebutkan. Boleh enggak disebutkan. Tapi nanti pakainya itu tadi mahar misal. Mahar yang kalau enggak disebutkan kan berarti dia belum menentukan. Jadi disebutkan atau tidak itu dia sudah menentukan atau tidak gitu. Bukan karena malu sedikit jadi nggak disebutin gitu. Enggak. Bukan karena malu, karena nggak disebutin itu karena malu, enggak. Tapi karena memang belum ditentukan, nanti aja deh gitu. Itu boleh. Tapi tadi pakainya mahar apa? Itu kalau bercerai gitu ya, nanti karena maharnya belum ditentukan pakai mahar misal. Kan harus dikasihkan mahar. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu, pernikahan dalam Islam itu yang pertama adalah harus memenuhi syarat dan rukun ini, gitu. Jadi kalau nggak bisa, nggak ada, berarti nggak sah nikahnya. Gitu. Tapi ada dalam beberapa mazhab ya ibu-ibu tidak mewajibkan wali, ada, tidak mewajibkan wali. Mazhab Hanafi ya, atau Maliki, gitu ya, tidak mewajibkan wali. Jadi saksi aja, yang penting ada saksi nih. Gitu. Nah, secara prinsip pernikahan dalam Islam menekankan sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya jelas gitu ya. Karena dalam Islam ada beberapa tahapan sebelum bercerai, ibu ya. Sekarang kayaknya center banget ya isu perceraian ini ya. Langsung pada ketawa, ini ingat artis gak sih? Yang timelinenya aduh, itu saya nggak ngikutin juga jadi kelihatan gitu ya, karena ada di timeline, mungkin karena viral ya, jadi muncul gitu ya di timeline tuh langsung munculin siapa ini. Oh iya, ya udah saya nggak klik dong akhirnya. Akhirnya ngeliat juga gitu ya. Isu-isu perceraian banyak sekali. Terutama sebetulnya kalau dilihat dari penelitian itu ya, datanya pasca COVID itu banyak sekali yang cerai gugat. Nah, kenapa itu kira-kira ibu? Udah bosan gitu sama suami yang ngeliat mulu gitu di rumah. COVID kan ya ekonomi sebetulnya. Banyak yang ya ekonominya jadi kan gaji dipotong, di efisiensi kan gitu ya. Jadi yang Gojek itu dulu baru viral itu kan, baru up ke atas, tiba-tiba ada COVID gitu, harus dirumahkan rata-rata gitu kan, banyak yang dirumahkan. Nah, itu terjadinya banyak kasus perceraian itu saya meneliti dulu tahun 2020-2021 gitu, pasca COVID lah, banyak banget gitu ya perceraian, dan perceraian gugat cerai. Jadi perceraian yang diajukan oleh istri, jadi bukan suami. Suami jadi bingung gitu ya, ini kenapa? Ada yang oke aja ekonominya, tapi kayaknya dia bosan kali ya ngeliat tiap hari. Tapi ada data yang lainnya juga ibu-ibu. Tingkat kelahiran lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Efek di rumah terus gitu ya dulu ya. Efek ketemu terus gitu ya di rumah. Ya, itu juga ada. Jadi ada dua sisi. Satu sisi perceraian juga tinggi, satu sisi tingkat kelahiran tinggi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya dalam Islam itu prinsipnya pernikahan itu sehidup semati gitu kan, satu pasangan. Tapi ada perceraian itu juga konsepnya dalam Islam. Tapi kita perlu tahu riwayatnya ibu ya. Abghadul halala indallahi at-talaq. Jadi sesuatu yang dihalalkan boleh, tapi dibenci, paling dibenci oleh Allah itu talak gitu. Perceraian. Boleh, itu adalah salah satu solusi, tapi paling dibenci. Jadi itu mengisyaratkan bahwa kalau misalnya rumah tangga ini masih bisa dipertahankan tanpa bercerai, coba pertahanin gitu. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan, terutama karena KDRT, misalnya itu kan fatal. Kalau dipertahanin bisa-bisa dia sampai meninggal kan gitu, baru kasusnya baru di up gitu kan, nggak mungkin harus begitu kan gitu. Nah baru itu adalah solusi dalam Islam, boleh bercerai kalau nggak bisa sama sekali.
Nah makanya kita juga dalam hukum di Indonesia itu kalau orang mengajukan perceraian nggak semena-mena dikabulkan, dilihat dulu, ditinjau. Ini kenapa? Kalau ketidakcocokannya karena banyaknya apa ya? Karena ributnya cekcok mulut doang, itu kan sebetulnya kesalahpahaman. Kayaknya rata-rata pasangan gitu ya, pernah gitu, itu biasa, hal yang biasa, gitu ya. Sekarang lagi ngetrennya silent treatment, udah diem-dieman terus sampai 100 malam gitu ya. Diem-dieman tapi masih melakukan hak dan kewajibannya. Yang penting diem gitu ya. Gimana tuh Ibu? Diem-dieman tapi masak, taruh gitu ya, makan gitu ya. Terus masih sekamar tidur bareng tapi diem gitu ya. Lucu jadinya ya. Seneng. Kayaknya yang gak seneng suami-suaminya deh. Ini yang biasanya rame di rumah kok jadi diem, sunyi, sepi gitu ya. Ini suaminya kayaknya nih yang jadi bertanya-tanya gitu kalau di rumah sepi. Justru kadang-kadang kalau udah silent treatment gitu, kebisingan di rumah itu dirindukan gitu ya oleh orang rumah. Ini kenapa ini kok mama, kok bunda ini diem aja, ini kayak ada sesuatu gitu kan. Jadi para suami gitu ya, tipsnya kalau rumah sepi itu patut dipertanyakan istrinya kenapa kan gitu. Dia gitu. Nanti dulu. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau kita misalnya ke pengadilan ibu-ibu ditinjau dulu ulang. Kenapa? Nanti ada mediasi. Nanti ayo ini dulu ke sini dulu. Nanti ada mediasi. Mediasi oleh KUA ya. Kalau memang misalnya mediasi pertama, ini kan sampai beberapa kali nanti dihadirkan keluarganya gitu. Pokoknya sampai bisa rujuk gitu ya, sampai bisa, bukan rujuk, kalau rujuk udah cerai ya. Sampai bisa akur lagi. Gitu. Jadi sampai perceraiannya nggak dibatalkan gitu, nggak jadi. Gitu. Kan dalam Islam juga ada namanya tahkim gitu ya, antahkumu bainal hakamain. Jadi antara ada penengahnya. Kalau dalam Islam kan dulu nggak mesti di persidangan formal, tapi kalau ada misalnya orang keluarganya misalnya atau teman dekatnya bisa menjadi penengah. Jadi bukan memotivasi untuk bercerai ya. Kalau di sini kan biasanya bestie kan, banyak bestie ya, ada bestie dua, satunya curhat pengen cerai, wah satunya semakin panas gitu. Iya cerai aja kamu nggak berhak digituin gitu kan. Semakin dikomporin malah ya. Padahal nggak ibu-ibu. Jadi sebaiknya kalau ada teman-teman kita gitu yang curhat tentang perceraian, dengerin aja dan cari solusi. Kalau kita lihat bukan KDRT, kasih solusi sebaik mungkin untuk damai gitu. Ya jadi jangan untuk diceraikan gitu. Kenapa? Jadi jindasim, merusak pernikahan malah. Jangan jadi jindasim gitu ya. Tapi jadi penengah yang baik gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan panas karena ternyata teman kita diperlakukan begitu gitu ya. Kan sebetulnya nah, kalau perbedaan agama beda lagi. Ya dalam Islam sebetulnya prinsipnya memang kalau beda agama itu kan otomatis fasid nikahnya, otomatis namanya fasakh, otomatis berpisah. Itu kan fasakh itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama ada beberapa ketentuan, salah satunya karena dia baru mengetahui kalau dia anak sepersusuan misalnya, saudara sepersusuan, itu kan nggak boleh menikah. Jadi otomatis fasakh. Otomatis nikahnya harus dipisahkan. Jadi nggak harus talak, kan harusnya talak dulu kalau berpisah. Tapi itu udah otomatis. Jadi kalau diajukan ke pengadilan dia otomatis bercerai karena faktor itu. Nah satu lagi faktor beda agama. Jadi udah otomatis bercerai. Nah tapi kalau sekarang itu biasanya pengadilan agama ngelihat kalau dia bercerai kondisinya kayak gimana, kondisinya seperti apa. Apakah nanti anaknya akan terlantar dan lain sebagainya. Jadi dikasih solusi yang dia bisa untuk keluarganya nggak terlantar.
Tapi sebetulnya dalam Islam ya memang harus sudah, itu namanya fasakh gitu. Udah otomatis berpisah tanpa harus bercerai. Tanpa harus talak gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau anak karena memang apalagi awalnya itu pernikahannya sama-sama muslim, anak bisa dinasabkan kepada ayahnya gitu. Karena kan dia ketika menikah dia muslim kan? Hmm. 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 Jadi maksudnya anaknya itu lahir setelah pindah agama gitu. Hmm. Pas hamil, maksudnya gini, ini sebenarnya kompleks ya Bu ya. Jadi memang kalau permasalahan fikih itu harus jelas gitu, karena jadi fikih itu nggak bisa dia nggak bisa kita memutuskan ini nggak boleh, ini boleh. Jadi harus dilihat dulu kasusnya itu seperti apa, karena punya pertimbangan. Apalagi kalau kasus zaman sekarang yang rumit dan kompleks gitu ya, nggak seperti zaman dulu gitu ya. Dan harus ada kita lihat maslahatnya seperti apa. Apakah banyak lebih besar maslahatnya atau mafsadatnya yang bisa merusak atau yang bisa justru kemaslahatan kebaikan gitu kan? Gitu. Nah, ini complicated, tapi saya nggak bisa memutuskan juga bisa seperti apa gitu ya. Jadi harus dinilai dulu gitu ya. Ini gimana, kapan dia tahu, terus juga apakah dia itu mu'alaf karena paksaan atau memang dari dulu niatnya pengen nikahin dia terus masuk mu'alaf gitu, jadi mu'alaf gitu kan. Itu harus dilihat dulu sih. Jadi kayaknya saya nggak bisa ngejawab gitu ya, terlalu kompleks gitu, dan emang harus detail gitu ya, kenapa gimananya, terus nanti banyak pertimbangannya gitu Bu. Jadi saya nggak bisa jawab sih, saya nggak berani jawab gitu ya, karena permasalahan yang karena itu kan fatal ya. Kalau misalnya kita jawab, kalau kita nggak tahu detail permasalahannya, terus kita jawab anaknya bukan akhirnya bukan nasab ke ayahnya, itu kan fatal. Karena dia nggak punya nasab ayah nantinya. Tapi kalaupun kita bilang, oh dia nasabnya sama ayahnya, ternyata nanti ketika dia jadi wali kan, pernikahan dia dari awal ternyata fasid gitu ya, rusak ternyata nikahnya gitu. Gitu. Jadi kayaknya kalau di forum seperti ini menjawab yang kompleks kayaknya saya nggak berani jawab. Itu harus dinilai mungkin sama orang-orang yang oh ini apanya dulu nih, kapannya gitu, harus secara detail. Harus Bu. Kan di sini juga diregulasi di KUA itu kalau kita mengajukan juga nggak boleh. Silakan nikah tapi nggak dicatat di KUA gitu. Nggak ada legalitasnya, sampai sekarang nggak boleh sebetulnya. Ya kalau misalnya artis itu gimana? Ya berarti mereka nggak pakai KUA atau lewat belakang, bikinin dong suratnya gitu kan? Ya dari segi Islam itu nggak boleh. Pengadilan agama PA itu nggak bisa mengeluarkan itu kalau dia bukan sama agamanya, kan ada aturannya. Undang-undang ya nomor berapa ya? Nomor 16. Nomor 16 tahun 2019 itu ada di situ dirinci. Mu'alaf, kemudian juga mu'alaf itu enggak, bukan mu'alaf, maksudnya yang berbeda agama itu enggak bisa. Kadang-kadang makanya ya biar halal, biar ada legalitas, makanya suka nikahnya di luar negeri, karena di luar negeri kan yang enggak pandang agama. Ya udah mau nikah, karena agama itu kalau di luar negeri di Amerika, Eropa tuh terutama masuknya ke bagian privasi. Kalau di sini kan diatur karena mengakomodir kita mayoritas muslim.
Makanya pemerintahannya juga ada pengadilan agama, ada pengadilan negara kan. Kalau yang Islam masuknya mana nih? Kalau ada kasus PA langsung pengadilan agama. Kalau yang non Muslim langsung otomatis PN pengadilan negeri gitu. Gitu Ibu. Ya. Gitu. Jadi memang nggak bisa mau legal ya keluar negeri, mereka nggak peduli itu, nggak peduli permasalahan privasi pokoknya. Gitu. Misalkan itu udah di kan kadang suami suka ancam lah. Oh talak. Betul maju ke ada agama dulu ditangguhkan itu untuk secara agama tapi ini gimana? Ditangguhkan karena alasannya. Oh gitu ya ya oh ya. Sangat tepat ya contohnya. Langsung to the point ya. Oh, iya. Itu isunya yang beredar ya. Tapi kan kita nggak tahu nih pengadilan tuh gimana gitu ya. Narasinya sih gitu kan, narasinya banyak alasannya, tapi ditolak terus. Tapi memang iya Bu, kalau di persidangan itu belum tentu diterima gitu. Jadi harus alasannya ya kalau ketidakcocokan ya nanti kesana lagi mediasi dulu, mediasi lagi gitu. Kalau dalam Islam iya. Nah, yang harus kita perhatikan ini Bu, kan memang kompleks ya aturan itu. Ada beberapa aturan yang dulu ketika Rasulullah ada masih hidup, itu aturannya seperti ini gitu ya. Tapi karena melihat mafsadatnya besar, akhirnya zaman salah satu contohnya ini, zamannya Abu Bakar, orang yang zakat itu kan wajib ya. Kalau yang nggak zakat ya udah dosanya sendiri-sendiri. Tapi zamannya Abu Bakar, orang yang nggak zakat itu diperangi, dibunuh. Karena apa? Karena orang ngegampangin zakat, nggak mau bayar zakat. Salah satu kasus juga, kalau talak gitu ya, talak itu kan ini perbedaan pendapat sih, tapi secara tidak langsung dia mengangkat dalam kekhalifahannya, gitu ya. Jadi melihat mafsadatnya dan maslahatnya. Nah itu kan sebetulnya perbedaan pendapat bahwa mentalak gitu, menceraikan, kalau dia dalam kondisi marah itu nggak bisa, nggak diterima, nggak sah gitu. Karena dalam kondisi marah dia nggak sadar ya, secara tidak langsung marah itu kan menjadikan otak itu bingung gitu ya, nggak bisa melihat mana yang benar mana yang enggak, dia melontarkan kata-kata tanpa sadar. Sadarnya taunya bahwa kata-kata itu enggak pas gitu ya. Kalau kita udah sadar kan, oh iya kok tadi kayaknya terlalu ini gitu kan. Sering kan kita bisa marah ke anak gitu. Tiba-tiba aduh kok kayaknya saya harusnya nggak ngomong gini gitu kan, harusnya nggak ngelakuin ini gitu kan. Nah itu kan otaknya jadi bingung gitu ya, nggak bisa membedakan mana yang harusnya diucapkan, mana yang harusnya tidak. Nah itu sebetulnya ketika marah, itu kan perceraian ketika dilontarkan ketika marah itu nggak sah. Karena dia nggak secara sadar ngomong, nggak sah talaknya. Tapi zamannya Umar itu disahkan, dibolehin. Talak juga talak satu misalnya, sekali talak kan, talak itu kan at-thalaq marratan, talak itu ada tahapnya 2 kali gitu kan. Maksudnya talak yang rujuk ya 2 kali. Kalau yang 3 kan nggak bisa rujuk. Jadi kalau kali itu kan sekali kayak ditalak, nanti kapan lagi sekali lagi ditalak, itu baru jatuh talak. Nggak bisa saya talak kamu talak 3 terus jatuh talak 3, enggak. Itu nggak sah, maksudnya nggak dihitung gitu, tetap aja jatuh talak 1 gitu lah misalnya. Tapi zamannya Umar bin Khattab itu dihitung. Kenapa? Karena laki-laki menggampangkan talak ketika itu untuk sebagai konsekuensi itu, Mbak. Tuh lihat tuh, kalau kamu digampangkan talaknya kan susah gitu nantinya. Sedangkan kamu masih bisa gitu kan, sebetulnya masih ada rasa untuk membangun keluarga dengan istri ini gitu kan. Tapi karena sifat menggampangkan laki-laki pada zaman Umar, akhirnya siapa yang
menjatuhkan talaknya itu sekali talak 3 jatuh talak 3. Marah, jatuh talak. Gitu. Jadi kita juga melihat hukum dalam fikih juga kadang-kadang harus melihat kondisinya. Ya, kondisinya. Nah, tadi pertanyaan apa? Kok saya lupa ya? Tadi apa ya? Kalau apa ya? Oh iya, kita tadi lagi ngomongin topik apakah bisa nggak diterima gitu. Padahal kan yang mentalak kan suaminya. Kan dalam Islam sebetulnya mentalak itu harusnya sudah jatuh gitu dalam Islamnya gitu kan. Karena nikah siri juga dalam Islamnya bisa gitu, tapi kan sah gitu kan. Tapi dalam hukumnya enggak gitu. Ya tetap kita pakai aturan pemerintah yang sekarang. Karena sebetulnya kalau di Indonesia itu enak ibu-ibu. Enaknya apa? Karena ada hukum sendiri gitu yang menentukan. Pengadilan agama. Pengadilan agama itu kan isinya orang-orang yang udah tahu hukum Islam gitu, bukan yang nggak tahu sama sekali terus masuk gitu kan, enggak. Tapi dirumuskan kan, perumusan ada namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Itu kan dirumuskan sama siapa Ibu? Sama pimpinan-pimpinan pesantren seluruh Indonesia. Dan ada 38 kitab fikih yang dipakai untuk merumuskan KHI itu, kompilasi hukum Islam, yang mana di dalamnya banyak multi mazhab gitu masuk di situ pendapatnya. Kemudian adat juga ditaruh di situ, adat Indonesia itu gimana biasanya gitu kan. Terus sama satu lagi apa ya tadi, hukum Islamnya sendiri, mazhab, hukum Islam dan hukum adat gitu. Menyesuaikan di Indonesia gitu. Dan itu boleh atau enggak? Ya boleh, karena memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada yang namanya kalau dalam fikih itu al-urf. Urf itu artinya adat istiadat. Imam Syafi'i ibu-ibu, Imam Syafi'i itu imam yang luar biasa kan, kecerdasannya itu kan termasuk imam yang jenius gitu, dobit yang hafalannya itu luar biasa detail gitu kan. Nah, Imam Syafi'i itu ada 2 pendapatnya. Kalau kita buka di kitab-kitab ya, kitab-kitab kuning misalnya. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu ada yang berubah. Jadi namanya qaul qadim dan qaul jadid. Jadi qaul qadim itu pendapatnya atau ijtihadnya Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad dulu. Ketika di Baghdad. Jadi ketika di Baghdad tuh Imam Syafi'i mengeluarkan ijtihadnya gitu kan, mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Namun ketika pindah ke Mesir, akhirnya diubah pendapat itu. Yang tadinya misalnya, oh ini boleh, jadi nggak boleh. Atau kebalikannya, yang tadinya nggak boleh, jadi boleh. Kenapa? Karena beliau menyesuaikan tempat. Ketika di Baghdad, ijtihadnya A. Tapi ketika dia tinggal di Mesir, ijtihadnya B gitu. Jadi berubah. Makanya Imam Syafi'i itu ada namanya qaul qadim, pendapat yang lama, dan qaul jadid, pendapat yang baru gitu. Karena menyesuaikan kondisi di mana beliau tinggal gitu. Jadi ada urf itu. Urf itu artinya adat istiadat setempat. Tapi yang tidak melanggar ya Bu, yang tidak melanggar syariat gitu. Yang sesuai, yang enggak melanggar gitu. Nah, KHI juga bukan adat yang melanggar gitu. Jadi menyesuaikan dengan adat yang tidak melanggar syariat, yang sejalan gitu. Jadi gitu Ibu. Ya. Jadi kita gimana? Ya udah, kalau nggak diterima berarti memang dia ya belum bercerai, karena sekarang itu perceraian itu sah kalau terjadi di pengadilan. Kan zaman dinasti juga sama. Kalau mau bercerai kan harus ada saksi. Nggak bisa kita ujuk-ujuk saya ceraikan kamu, saksinya mana? Kalau kamu bercerai. Kalau kamu mau cerai kan gitu. Harus ada saksinya bahwa kamu bercerai. Nikah aja gampang, nikah aja susah banget, harus ada saksi, wali. Masa cerai gampang banget gitu kan? Sekali berkata langsung cerai gitu kan? Kan nikahnya susah, harus di depan penghulu, terus harus ada saksi, harus ada wali, maharnya. Kok ketika bercerai gampang? Kan gak gitu. Jadi bercerai juga ada prosedurnya. Zaman dinasti juga sama, jadi enggak. Kan yang beredar di kita gitu kan. Ya kalau suami ngomong talak berarti udah putus talaknya, enggak gitu. Kalau seperti itu berapa banyak janda gitu ya di Indonesia ini. Ya kan? Dikit-dikit berantem, saya talak kamu. Udah kamu pergi aja ke rumah ibu kamu. Itu kan secara tidak langsung
mentalak kalau dalam Islam. Namanya talak kinayah. Secara tersembunyi, kiasan. Kiasan kan. Udah saya nggak perlu kamu lagi ini, kamu pulang aja lah ke orang tua kamu. Itu kan secara tidak langsung dia lagi mentalak. Tapi dengan kata-kata kiasan. Tapi dimengerti kan sama kita. Dia udah nggak mau lagi hidup sama saya gitu. Gitu. Jadi ya itu ikuti prosedur yang ada di tempat masing-masing. Jadi kalau memang nggak bisa bercerai, dia belum bercerai. Meskipun beda nggak tinggal bareng, nggak serumah gitu, udah beda rumah. Ya statusnya masih menikah. Gitu. Kan harus ada saksi, harus ada diproses gitu. Kita ikuti zaman yang sekarang. Kan kita mengikuti zamannya. Dia Bu ya, jangan talak, saya talak kamu kok susah banget mau nikahnya, tiba-tiba talaknya cepet banget, susah gampang banget gitu. Ya. Jadi itu ibu-ibu. Nah ini juga diatur ya. Konsep pernikahan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam UU nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Jadi ikatan lahir batin ini salah satunya ya, nggak semuanya saya masukin sini yang penting untuk yang kita bahas aja. Jadi ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan kekal ya. Jadi harapannya sih sekali menikah ya udah sampai akhir hayat gitu. Nggak bercerai gitu. Ya sehidup sesurga gitu kan. Nah, UU Perkawinan pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Ini. Dan kepercayaan masing-masing. Ya, jadi ini ada tentang kepercayaan masing-masing. Jadi nggak boleh lintas agama. Pasal 2 ayat 2, setiap perkawinan harus dicatat. Nah, menurut peraturan perundangan yang berlaku. Kalau nggak dicatat tetap dia statusnya menikah. Meskipun kata suaminya berkali-kali saya talak kamu, berkali 1000 kali pun gitu kan, ngomongin talak. Tapi ketika nanti si istri itu pengen nikah lagi kan ke KUA. Ya. Dilihat kan ada historisnya ibu-ibu kan. Kita itu kalau udah punya KTP udah pasti ada di situ historisnya, apalagi KTP sekarang digital ya. Jadi kalau dilacak niknya ini kelihatan gitu kan. Kalau ke KUA ya ini pernah nikah nggak nih? Oh pernah nikah 2 kali, itu kelihatan ada recordnya gitu kan. Kalau nikahnya memang dibawa KUA legal gitu. Nanti nggak bisa nikah lagi kalau selama pernikahan yang pertama itu belum dilegalkan, belum diputuskan perceraiannya di KUA. Mau nikah lagi susah dong gitu. Mungkin Andre Taulani mau nikah lagi jadi susah. Karena belum diputuskan bercerai. Ya tahu ya, kita namanya isu rumah tangga, gosip gitu ya. Nah, kemudian beberapa syarat diantaranya calon pengantin laki-laki dan perempuan usia minimal 19 tahun. Nah ini ya, kalau dulu kayaknya sebelum ada UU ini, kalau nggak salah saya pernah lihat itu 17 dan 20-an gitu ya. Tapi di sini 19, mau laki-laki atau perempuan paling minimal usianya 19 tahun. Jadi di bawah itu nggak dilayanin sama KUA, nggak ada legal suratnya dikeluarin, nggak ada. Jadi dia nggak bisa nikah secara legal hukum. Jadi nikahnya siri paling. Itu di bawah umur gitu masuknya. Kalau di hukum positif. Tidak adanya halangan seperti hubungan darah atau ikatan perkawinan sebelumnya. Nah, tenang ibu-ibu, yang istri pertama kuat sekali gitu ya. Karena kalau suami pengen nikah kedua itu harus ada tanda tangan istri pertama ya. Kalau mau nikahnya ke KUA, yang poligami nih, istri kedua mau dilegalin ke KUA, harus tanda tangan istri pertama dulu. Ya, kalau tanda tangannya sambil tidur sih ya misalnya, itu kan tanpa sepengetahuan dia gitu kan, ya nggak boleh. Pokoknya harus di atas materai tanda tangan istri pertama, membolehkan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ibu-ibu, hukum positif di Indonesia itu lebih ke perempuan sih. Maka kadang-kadang aplikasinya seperti misalnya perceraian itu kan harus dikasih nafkah ya, istrinya dikasih nafkah, anaknya kasih nafkah. Realitanya enggak, nafkah paling sebulan 2 bulan habis itu udah selesai. Udah nikah lagi sama perempuan yang lain, udah lupa
gitu kan, biasanya gitu. Padahal kalau hukum positifnya ya nafkah terus untuk anak terutama. Kalau untuk istri paling sampai masa iddahnya selesai 3 bulan gitu. Atau kalau meninggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari masa iddahnya itu terus dinafkahin. Karena masa iddah itu statusnya masih istrinya masih ditanggung nafkahnya. Gitu. Tapi namanya nafkah dipaksa susah karena kita nggak ada regulasi yang mengatur, diblokir misalnya banknya kalau nggak ngasih nafkah misalnya nggak ada. Nah, kalau di barat gitu Bu, potong gaji langsung ditransfer ke rekening istri nggak ada. Nah kalau kayak gitu kan enak ya, enak ya, adil gitu kan, akhirnya adil untuk semuanya gitu ya. Jadi itulah, kadang-kadang regulasinya ada tapi aplikasinya yang susah. Kan nggak bisa maksa mantan suaminya untuk ngasih gitu ya, ngasih nafkah. Nah ini baru kita masuk ke gimana konsep nikah via Zoom-nya ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada ulama Imam Hanafi, Imam Hambali membolehkan. Yang penting boleh karena apa? Kalau sudah ada rukun, syarat dan rukunnya itu terpenuhi gitu. Itu dibolehkan. Nah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat tidak sah karena tidak dilangsungkan dalam satu majelis atau ittihadul majelis. Tuh. Jadi membolehkan itu kalau syarat dan rukunnya terpenuhi ya Ibu ya. Kalau syarat dan rukunnya nggak terpenuhi, ya nggak boleh tetap. Jadi yang dijadikan perbedaan pendapat itu kalau dia tidak satu majelis itu aja. Ya. Yang bilang boleh itu karena mereka membolehkan tidak dalam satu majelis antara calon pasangan dan wali saksi gitu ya. Nggak apa-apa, nggak dalam satu majelis. Makanya boleh nikah via online ini. Tapi kalau ulama yang berpendapat enggak, nikah itu tetap harus satu majelis. Jadi semua ada di situ. Terutama ininya sih yang ijab kabul ya. Yang melangsungkan ijab kabul, saksi dan walinya. Tapi kalau pasangan perempuannya nggak mesti. Nggak mesti harus ada di majelis. Intinya yang berkaitan dengan ijab kabul itu. Nah, secara hukum nikah via Zoom meeting dinilai sah oleh di sini ya Hanafi dan Hambali. Jika memenuhi syarat-syarat adanya 2 calon mempelai, wali, 2 saksi ijab kabul. Jadi intinya itu. Kalau ada semua syarat dan rukunnya terpisah pun boleh. Gitu. Apakah mau ijab dan kabulnya cuma ada wali doang gitu. Tapi saksinya di tempat yang berbeda, ya, yang penting dia tahu difotoin misalnya. Ini, yang penting kan saksinya foto misalnya. Saya boleh, gitu ya. Karena nggak mesti satu majelis atau video lah, video kayak gini lah Zoom ya. Sebagian ulama kontemporer membolehkan dengan syarat. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau ulama-ulama yang sekarang yang kontemporer membolehkan tapi dengan syarat. Kesaksian yang jelas dan tidak ada unsur manipulasi. Nah ini kan ibu-ibu yang ditakutkan menikah online itu kalau dia manipulasi. Apalagi sekarang sering banget kenalan tuh via online. Ya, nikahnya itu karena chattingan tadinya di Instagram, TikTok follow-followan misalnya, terus berlangsung seterusnya di WhatsApp misalnya. Ya kan? Apa di Facebook sekarang masih ada Facebook? Enggak itu ya, enggak se excited dulu ya. Kalau sekarang Instagram, TikTok ya, Twitter yang paling cepat nangkep berita biasanya Twitter. X, oh ya betul. Di X gitu ya, sekarang X Twitter ya. Udah cepet banget nangkep berita apa aja sekian detik gitu. X dulu baru biasanya ke medsos yang lain gitu ya. Nah, sebagian ulama kontemporer membolehkan dengan syarat adanya kesaksian yang jelas dan tidak ada unsur manipulasi dalam daring tersebut. Nah, pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh Ali Jumu'ah. Nah, itu salah satu grand syekhnya Al-Azhar ya, Mesir. Dan Wahbah Zuhaili juga sama, ulama dari Mesir juga. Namun sebagian ulama lainnya lebih berhati-hati, menekankan aspek kehadiran dan kontrol ketat. Di situ ada Syekh Utsaimin dari Saudi, Bin Bas juga
dari Saudi, dan Abdullah bin Maya. Nah, gimana kalau konteksnya kita sekarang saat ini Indonesia? Nah, kalau Indonesia gimana? Boleh nggak sih gitu ya? Ntar ke KUA daftar pengen nikahin online aja gitu ya, biar hemat. Biar lebih hemat, biar lebih gampang, nggak pusing nentuin waktu, kan biasanya itu ya ibu ya. Antara keluarga itu pusing nentuin waktu. Satu pengennya wegon gitu ya tanggalannya, satu pengen hijriah gitu kan. Satu sesuai sama apanya gitu kan. Ya gitu ya. Masih nggak gitu? Rapatnya. Rapatnya berhari-hari gitu ya. Hari ini rapat, ntar 2 minggu lagi masih ngerapatin hari lagi gitu ya. Terus sebulan kemudian masih hari lagi gitu ya. Kadang keluarganya udah setuju. Nih yang mau nikahnya nih, mempelainya gak setuju. Pengennya hari weekend aja karena teman-temannya bisanya hari itu. Biasanya kalau ini ya. Kalau anak-anak sekarang tuh ya seragam belum seragamnya. Udah semuanya gitu ya. Oke. Nah, konteks hukum negara kita di Indonesia, Kemenak melalui Direktorat Jenderal Bimas, pelaksanaannya harus tetap mengikuti prosedur, termasuk pencatatan semua pihak hadir dan semua direkam. Gitu ya. Jadi sebetulnya boleh, tapi saya belum tahu sih kebolehannya itu apa ada syarat atau enggak. Saya belum apa ya, belum secara langsung gitu ya bertanya atau ngurusin langsung tuh belum pernah. Gitu. Karena ini kayaknya baru banget sih. Kalau ini baru banget. Nah, sebelumnya kalau yang mempelainya perempuan mah boleh gitu. Dibolehin sama KUA gitu. Tapi kalau yang satu-satu gini daringnya yang semuanya pisah-pisah gitu. Ini saya belum riset ya, belum dapat info jelasnya, fixnya. Tapi yang jelas sih kenapa ada ulama yang hati-hati nggak membolehkan ini? Khawatir manipulasi. Ya, kan biasanya kenapa orang nikah itu via online? Karena dia terkendala jarak yang nggak bisa ditempuh gitu. Nggak bisa ditempuh hari. Biaya yang kalau dia datang ke satu tempat, makan banyak ongkos transportasinya gitu. Nah biasanya kan itu luar negeri ya. Nah kalau di luar negeri, nah calonnya ini siapa? Orang luar negeri. Udah pernah ketemu belum gitu kan? Dari mana ketemunya? Aplikasi ngedate online gitu kan? Kan banyak ya sekarang ya. Nah aplikasi ada yang memang aplikasinya itu aplikasi yang mencari jodoh, ada juga ibu-ibu apa ya namanya ya? Yang digagasnya emang sama saudara-saudara yang dari Salafi ya? Ada ya? Enggak, saya pernah dengar sih. Memang itu khusus untuk cari jodoh sih. Jadi ta'aruf memang konsepnya. Ada nazar nanti gitu. Jadi awal-awal emang ngasih itu aja, ngasih biodata aja. Kalau cocok baru nanti ada nazar, lihat gitu. Terus baru nanti kesepakatan sama keluarganya gitu sih. Jadi macam-macam ya aplikasinya, ada aplikasi yang memang untuk senang-senang doang, pacaran-pacaran gitu ya. Ada memang untuk serius cari jodoh gitu kan. Ada juga gitu. Tergantung tujuan masing-masing, tapi yang jelas kita berhati-hati agar tidak terjebak dalam isu yang manipulatif gitu kan. Ternyata kita ditipu gitu. Biodatanya luar biasa, Masya Allah gitu ya, hafiz, dokter, wah dokter hafiz lagi, jarang-jarang nih gitu kan. Terus, wah keluarganya luar biasa gitu kan. Terus dia juga pas banget nih karakternya. Ketentuan kategori perempuannya juga cocok nih sama saya gitu. Saya sama menantu, calon menantu gitu kan. Saya ibu-ibu mau jodohin anak-anaknya. Dilihatnya dari aplikasi itu, cocok banget nih. Ya. Nah tapi harus hati-hati kan gitu. Bener gak nih? Secara real ada gak nih? Biasanya gak ada yang sesempurna itu ya. Gak ada yang sesempurna opo-opo Korea gitu kan. Sekarang kita lihatnya tuh drakor, dracin gitu kan, yang wah pengusaha kaya ganteng, terus martabatnya apa CEO gitu ya. CEO yang punya banyak pengawal gitu ya sekarang ya.
Itu kan banyak banget derajin-derajin yang lewatnya tuh pendek-pendek gitu ya. Iklannya kita tertipu sama media sosial sekarang ya. Jadi banyak kita tuh rujukannya ya kalau cari mantu udah deh yang seperti siapa nih? Siapa dong? Saya nggak tahu disebutin satu misalnya seperti salah satu CEO Dracin deh gitu kan. Cari terus gitu kan karakternya, kategorinya gitu kan. Nggak akan kita dapet gitu. Kalau dapet saya dulu mau satu gitu. Itu kan nggak akan, itu nggak akan ada. Semua ada kekurangan ya Ibu ya. Sampai diri kita sendiri pun gitu ya. Ada kekurangan. Nah jadi ini Ibu ya. Jadi sebetulnya boleh atau tidaknya, jadi dilihat lagi dari kemaslahatan dan mafsadatnya. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat fikih kontemporer itu panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah jelas. Tapi biasanya pertimbangannya itu tadi, maslahat dan mafsadat. Kemaslahatannya, kebaikannya jauh lebih banyak, atau sebaliknya, mafsadatnya yang jauh lebih banyak. Nanti ditimbang. Kalau maslahatnya lebih banyak ya berarti dilakukan. Kalau sebaliknya ya berarti dijauhkan, nggak usah dilakukan. Gitu. Nah kalau menurut ibu-ibu gimana? Oke nggak nih seperti ini sekarang? Ngeri aja ya, ngeri ya. Udah pernah. Bahkan yang udah pernah ketemu juga. Ya, bahkan yang udah pernah ketemu, bahkan yang dia dari covernya gitu, oh, luar biasa, ini kayaknya sopan banget ini anaknya, ini kayaknya mapan ini kan, terus menipu juga, apalagi yang nggak pernah ketemu sama sekali kan gitu. Ya memang harus pintar-pintar kita ya memilih dan ya kita berdoa gitu kan, nggak cuma ikhtiar kita aja Bu yang perlu gitu, tapi kita juga harus berdoa supaya memang dikasih keturunan itu kan bukan cuma anak kandung ya, tapi juga menantu, cucu gitu kan yang soleh-solihah yang memang baik gitu, sesuai dengan ya, kriteria kita dan memang agamanya baik gitu yang utama. Karena nanti kalau kita meninggal, siapa yang mau? Itu kan sekarang gitu Bu. Akhirnya penyesalan kita ketika menjelang ajal gitu kan. Jarang ada anak yang nemenin untuk ngaji gitu kan. Kalau di rumah sakit gitu kan urgent tuh. Biasanya tolong dong kesini nyari-nyari ustadz siapa yang bisa dampingin ngaji. Coba kalau anak-anaknya semua bisa ngaji. Nggak perlu nyari-nyari orang gitu kan. Langsung anaknya aja yang ngajiin di telinganya. Itu kan sungguh husnul khotimah gitu kan. Penutup yang luar biasa ketika anak sendiri gitu kan. Kan kita kebayang ya ketika anak lahir yang ngajiin yang azan dan iqamat siapa? Bapaknya gitu kan. Tapi kita bayangkan kalau ketika kita di akhir di dunia ini yang azanin, yang talkin gitu kan, yang ngajiin itu anak sendiri juga gitu kan. Itu nikmat luar biasa gitu. Jangan sampai kita azanin, iqamatin anak ketika lahir, tapi ketika mau melepas kita di dunia, kita bingung nyari orang untuk ngaji gitu kan. Kita bingung nyari tetangga mana yang gak sibuk gitu kan. Kita jadi bingung sendiri gitu ya. Makanya itu adalah modal. Mau profesi anak kita apapun, mau dokter, mau direktur, mau CEO segala macam gitu ya. Tapi agama itu harus dasar banget. Harus betul-betul itu. Karena itu ya kembali lagi ke kita. Anak itu katanya bukan investasi, tapi sebetulnya investasi akhirat ya. Setidaknya dia bisa mentalkin kita di saat ajal terakhir kita nih gitu. Bisa ngajiin ketika kita udah nggak bisa apa-apa kaku gitu ya, mereka yang masuk ke liang lahat yang ngajanin gitu. Jangan sampai ada orang lain gitu, kita bingung nyari orang lain siapa yang mau ngajanin gitu kan. Sebisa mungkin anak sendiri gitu yang ngurusin di akhir kita gitu. Jadi gitu ibu-ibu ya. Nah udah selesai deh. Jadi ini pembahasan kita hari ini. Ya semoga memang menjadi ilmu yang baru, pengetahuan, kemudian juga hikmahnya bisa diambil dari kajian kita hari ini, dan kita bisa aplikasikan. Saya sering banget gitu ya, mention atau highlight ya. Ibu-ibu itu penting banget ya ibu-ibu. Ibu-ibu itu sangat urgent
ya, kehadirannya di tengah-tengah peradaban dunia ini gitu ya, peradaban kita ini, karena inti daripada generasi itu ya ibu-ibunya. Kita mungkin nggak bisa memutuskan kalau kita bukan siapapun, kita bukan presiden, bukan istrinya presiden, bukan menteri, kita nggak bisa merubah sistem. Tapi kita bisa merubah dari keluarga kita sendiri, ya, melalui siapa? Ibu-ibu. Kan keluarganya di tangan ibu-ibu. Jadi insya Allah semoga bisa diaplikasikan di keluarga kita masing-masing. Semoga Allah ridhoi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah khilaf dari saya sendiri. Syukran.